Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai video pembelajaran untuk hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Martadinata dan biasa dipanggil Dito, dan NIM saya 12203183256 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Untuk hari ini saya akan mengajarkan materi kelas 8 semester 1 tentang obligations, prohibitions, dan recommendations. Jadi apakah itu obligations, prohibitions, dan recommendation? Jadi mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya untuk kita bahas tentang ketiga hal itu, saya mempunyai tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah students are be able to ask and tell about obligations. Jadi murid-murid diperkenankan atau silakan untuk bertanya tentang obligations itu apa, dan juga prohibitions itu apa, dan prohibit itu juga apa. Jadi silakan untuk tanya jawab, dan jika kalian masih belum paham mengenai materi yang saya ajarkan, dengan senang hati menerima pertanyaan dari kalian semua. Lagi saya akan lanjut, kemudian kita masuk ke dalam materi obligations. Obligations, apa sih obligations itu? Nah, jadi sebelumnya kita terangkan terlebih dahulu. Jadi obligations di sini adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita. Jadi istilahnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Harus di sini dalam istilah itu wajib ya. Jadi harus di sini ada juga dua pengertian ya, atau dua maksud, yaitu yang pertama harus yang bersifat wajib, atau harus yang hanya harus biasa dan tidak benar-benar wajib dilakukan. Terus kemudian dalam hal ini kita akan menggunakan expressions. Jadi memang dalam hal ini kita harus mengetahui apa sih expressions dari obligation atau the expressions of obligations. Jadi ungkapan keharusan itu bagaimana? Ada dua kata yang kita pakai dalam obligations ini. Yang pertama adalah have to, yang kedua adalah must. Jadi seperti yang saya sebelumnya bilang, yang pertama have to. Apa sih bedanya have to dengan must? Jadi have to di sini itu adalah harus, sama-sama artinya harus, tidak ada beda arti atau maksud, tetapi have to di sini itu bersifat tidak wajib, dan harusnya itu harus yang standar lah, yang normal. Contohnya, do we have to bring a plant for our schoolyard? Apakah kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita? Nah, jadi have to di sini itu letaknya adalah sebelum verb, dan setelah have to itu harus menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Jadi tidak boleh menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Jadi harus wajib ya, di sini wajibnya menggunakan verb 1. Contoh yang lain lagi. Do you have to go? Apakah kamu harus pergi? Nah, jadi dia itu menanyakan kepada temannya, apakah kamu harus benar-benar pergi, seperti itu. Contoh lagi, I have to go to school at 7 o'clock. Kita harus berangkat ke sekolah pukul 7. Nah, jadi have to di sini itu adalah bersifat yang normal, standar, ataupun tidak wajib. Kemudian selanjutnya harus yang kedua, yaitu must. Must di sini sama artinya harus, tapi yang bersifat wajib ya. Maksudnya itu benar-benar harus dilakukan. Contohnya, all students must wear uniform. Semua murid itu harus menggunakan seragam. Karena menggunakan seragam itu wajib, maka dari itu menggunakan kata must. Jadi memang benar-benar harus dilakukan oleh semua murid untuk menggunakan seragam. Kemudian contoh yang selanjutnya, you must speak louder and I can hear you. Kamu harus berbicara lebih keras, saya tidak dapat mendengarkanmu. Jadi istilahnya kayak kamu mendengarkan seseorang tapi tidak bisa mendengarkan karena suaranya kecil. Jadi kamu bilangnya you must speak louder, biar orangnya itu harus berbicara lebih lantang lagi supaya terdengar.
Oke. Dari sini oh ya, untuk pola kalimatnya tersendiri itu bisa dilihat ya. Jadi yang namanya menggunakan must atau have to, atau yang bisa dikenal dengan model, yaitu harus menggunakan verb one. Jadi pola kalimatnya di sini adalah subject, must atau have to ya, atau model yaitu kata kerja bantu. Lalu setelah itu harus menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jadi memang benar-benar must ya, harus, yaitu menggunakan verb 1, tidak boleh verb 2 ataupun verb 3. Lalu kemudian diikuti oleh objek. Jadi cara menggunakan atau susunan struktur kalimat dari expressions of obligation itu harus seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu untuk expression yang selanjutnya yaitu expressions of prohibitions. Prohibition di sini yaitu adalah larangan. Jadi prohibitions adalah tindakan yang menghentikan sesuatu yang sedang dilakukan atau digunakan ataupun melarang ya. Tidak boleh dilakukan dan benar-benar harus dilarang, dan secara hukum ataupun istilahnya selain ini ya wajib ya, memang wajib, tapi wajib yang dilarang gitu loh. Kita harus benar-benar dilakukan, tidak dilakukan. Contoh dari expressions of prohibitions di sini adalah yang pertama ada mustn't atau must not, yaitu negatif dari must tadi. Jadi yang sebelumnya must itu wajib dilakukan, dan must not ataupun mustn't dalam bentuk negatifnya itu bersifat larangan atau dilarang, jangan dilakukan, seperti itu. Terus kemudian ada don't rely atau do not rely, atau ada don't, ada prohibited, aren't allowed, aren't permitted, and forbidden. Jadi itu semua adalah expressions of prohibitions, dan bisa kita pakai untuk melarang ataupun melarang kegiatan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Contoh dari expression yang pertama yaitu mustn't. You mustn't sleep here. Kamu dilarang tidur di sini. Jadi jangan dilakukan. Kalau ada kata mustn't yaitu benar-benar jangan dilakukan untuk tidur di sini. Untuk struktur pola kalimatnya sama seperti sebelumnya, yaitu subject. Pertama pasti harus menggunakan subject. Yang kedua yaitu must, kata kerja bantu, modal. Must yang bersifat negatif yaitu must not atau mustn't. Kemudian diikutin oleh verb one. Jadi harus menggunakan verb one ya, tidak boleh verb yang lain. Lalu kemudian diikutin oleh objek. Dipaham ya sampai di sini. Kemudian bisa kita lagi kasih contoh yang lain, yaitu we mustn't play a game when we will have a test. Jadi kita tidak boleh ataupun dilarang untuk bermain game ketika akan melakukan ujian. Jadi jangan bermain game, jadi kita harus belajar, seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke expression selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu tentang recommendations. Recommendation. Apa sih recommendation itu? Jadi recommendation di sini adalah saran atau himbauan ya untuk orang lain. Jadi yang pertama itu kita menyuruh ataupun mengharuskan ya, harus dilakukan. Terus yang kedua tadi prohibitions adalah larangan atau dilarang melakukan. Terus yang terakhir ini recommendations yaitu saran. Jadi kita memberikan saran ataupun himbauan kepada orang lain untuk melakukan hal yang harus dilakukan. Tapi pastinya hal yang baik ya, tidak boleh hal yang buruk. Untuk expressionnya, the expressions of recommendations yang pertama yaitu menggunakan kata should, dan yang kedua yaitu give away. Jadi yang paling sering dipakai itu yaitu kata should. Jadi gimana sih should itu? Apa sih artinya? Jadi should itu bisa juga artinya yaitu seharusnya ataupun harus ya. Kayak seperti kita memberikan saran kepada orang lain. Contohnya, you should get up early and have more exercise.
Jadi kamu harus bangun pagi dan lebih banyak berolahraga. Jadi kita memberikan saran kepada orang lain untuk bangun pagi dan lebih banyak berolahraga. Jadi ini kata should sering dipakai untuk kita memberikan saran kepada orang lain. Dan ini bersifat formal juga ya, sopan. Jadi memang pakainya seperti ini, should atau ya should ini. Jadi itu adalah hal yang formal dipakai untuk kita memberikan saran kepada orang lain. Contoh lagi yang lain, you should try that new uniform. Kamu harus mencoba seragam baru itu. Jadi dia memberikan saran untuk mencoba seragam baru yang dia dapat. Untuk pola kalimatnya sendiri sama juga. Jadi menggunakan subjek pastinya yang pertama, kemudian diikuti oleh should atau model kata kerja bantunya, dan kemudian diikuti oleh verb 1 atau verb 1. Jadi tidak boleh dengan verb yang lain, verb 2 ataupun verb 3, dan diikuti oleh objeknya. Seperti itu ya. Terus kemudian ya kesimpulannya dari ketiga expression tadi, from the first the expressions of obligations, the second is the expressions of prohibitions, and the third is the expressions of recommendation atau suggestion. Itu yang pertama pastinya kan menggunakan expression tadi. Kalau obligation tadi menggunakan have to ataupun menggunakan must. Kemudian kalau prohibitions itu menggunakan must not ya, pokoknya bersifat negatif itu prohibition dari must tadi ya. Terus kemudian recommendation itu menggunakan should ya, paling banyak itu menggunakan should. Kalau giveaway ini jarang lah, tapi juga bisa diberikan saran. Terus kemudian pastinya diikutin oleh infinitive verb atau verb 1, verb yang paling dasar yaitu verb 1. Jadi dimana seperti yang kita tahu tadi seperti itu. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan memperhatikan saya menerangkan tentang obligations, prohibitions, dan suggestion, saya harap bisa menyimak dan paham ya, memahami tentang apa yang saya terangkan. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ditanyakan kepada saya, dan untuk teman-teman bisa membuat contoh masing-masing 5 kalimat dari expression tadi. Nah, jadi supaya teman-teman juga bisa lebih memahami dan mencoba langsung tentang bagaimana membuat kalimat obligation ataupun keharusan, yang kedua yaitu tentang prohibition atau larangan, dan ketiga tentang suggestion atau saran. Jadi seperti itu. Baik, seperti itu, dan that's all from my presentation about obligation, prohibition, and suggestion. Dan sekian dari saya. Apabila saya ada salah dalam menerangkan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, jika teman-teman masih belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.